Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Sehat, alhamdulillah. Kalau Pak Andi sehat? Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Bu Susi? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kelihatannya sudah masih ngobrol ya? Iya. Apa boleh saya tahu yang diobrolkan? Ya, jadi saya itu ada permasalahan ya Pak, yang ingin saya obrolkan dengan Pak Andi. Iya betul, tadi saya pada saat di kelas dipanggil oleh Bu Susi untuk mengobrolkan permasalahannya. Jadi kalau saya siap bersedia. Berarti ini semua dalam keadaan siap ngobrol lah ya berarti ya? Iya. Kosong sudah ya berarti ya waktu istirahat ini ya? Iya. Jadi kalau obrolan itu kan ada yang positif harus disampaikan ya Pak Andi dan Bu Susi ya. Apakah tidak sebaiknya kita praktek langsung saja kegiatan coaching? Nanti Pak Andi itu sebagai coach dan kemudian nanti Bu Susi sebagai coachee dan saya sendiri sebagai observer. Tapi ini juga berkenan Pak Andi dan Bu Susi untuk melakukannya. Bagaimana? Ya, baiklah Pak. Terima kasih atas masukannya dari Pak Ogi. Kita bersedia. Pak Andi bersedia? Oke siap. Oke siap. Sebelum melangkah ke kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Andi dan Bu Susi ya. Yang pertama itu tentang kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan menurut Pak Andi? Apa coba? Iya, kompetensi coachingnya yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh untuk mendengarkan cerita dari Bu Susi. Yaitu yang pertama, kemudian yang kedua mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada pada Bu Susi. Gitu. Jadi ini nanti peran Pak Andi sebagai coach akan mengembangkan kompetensi di bagian itu. Betul. Nah, sedangkan untuk Bu Susi sebagai coach ini mau dikembangkan dalam apa ini? Ya baik Pak, kalau menurut saya menceritakan secara terbuka permasalahan yang sedang saya hadapi, kemudian mencari solusi bersama Pak Andi untuk mengatasi masalah milik saya yang bernama Nadia, gitu Pak. Oh, jadi sudah tahu ya mau apa yang dikembangkan. Nah, kemudian kan di situ ada juga ada yang harus spesifik yang harus memang kita kembangkan di titik mana yang spesifik ya Pak Andi dan Bu Susi ya. Nah, menurut Pak Andi nanti yang berperan sebagai coach itu mana kompetensi yang aktif dan yang spesifik yang mau dilakukan oleh Pak Andi sebagai coach? Ya, menurut saya itu yang utama yaitu penerapan alur cerita Pak. Kemudian yang kedua berkesadaran penuh. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan Bu Susi nantinya. Kemudian yang keempat saya akan menjadi pendengar yang baik bagi Bu Susi. Dan yang kelima menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu Pak. Ya betul, sebagai coach memang harus memiliki kompetensi itu agar ketika nanti penyampaian didengarkan dengan baik ya Pak ya, untuk depannya nanti biar lebih lancar. Dan untuk Bu Susi apa itu yang mau aktif dan spesifik yang mau dilakukan oleh Bu Susi sendiri? Oh ya, baik Pak. Jadi yang mau saya lakukan itu sama seperti yang diungkapkan oleh Pak Andi tadi ya. Dan yang terpenting adalah pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan karakteristik murid agar murid berkembang secara optimal, kemudian merasa bahagia karena kan guru mengajar dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan Pak. Ya saya cocok, berarti sudah ada kesinambungan antara yang mau dilakukan oleh Pak Andi ya Pak Andi dengan Bu Susi. Nanti kalau sudah ada hal yang memang mau menuju ke suatu tujuan yang baik ya, saya sangat cocok ini karena di sini pembelajaran yang menyenangkan dan kemudian yang jelas itu adalah kasih sayang. Itu sangat perlu ya untuk menangani nanti masalah yang dihadapi oleh Bu Susi di kelasnya. Nah, setelah melakukan coaching itu pasti ada suatu pencapaian Pak Andi dan Bu Susi ya. Nah, di situ pasti ada suatu keinginan atau indikator yang menjadi kontrol pencapaian dari nanti praktik kegiatan coaching yang dilakukan. Nah, menurut Pak Andi itu indikator atau capaian yang diinginkan itu seperti apa Pak Andi? Iya, menurut saya indikatornya yaitu pada saat Bu Susi itu mendapatkan solusi atas permasalahannya nantinya. Kemudian yang kedua, solusi berasal dari Bu Susi sendiri. Kemudian yang ketiga, murid melayani dengan baik jika rencana aksi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi sudah ada indikator itu semoga nanti dapat tercapai ya. Nah kemudian kalau menurut Bu Susi itu indikator tercapaiannya itu apa saja itu? Iya, jadi kalau menurut saya indikator
mengatasi masalah murid saya Mbak Nadia itu. Yang kedua itu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan karakteristik murid agar murid berkembang secara optimal dan merasa bahagia karena guru mengajar dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan, begitu Pak. Ada lagi? Ya, yang ketiga itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dapat saling berbagi praktik baik. Ya. Terima kasih, berarti sudah ada indikator yang ingin dicapai oleh Pak Andi dan juga ada indikator yang ingin dicapai oleh Bu Susi, dan nantinya semoga itu dapat tercapai sesuai keinginannya Pak Andi dan Bu Susi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi dan Bu Susi. Mengandalkan sudah paham apa itu tujuan tentang coaching itu sendiri. Selanjutnya nanti silahkan Bapak Andi dan Bu Susi untuk praktik langsung kegiatan coaching yang sesuai dengan alur kita, dan semoga kegiatannya berjalan lancar. Sekian dari saya, silakan nanti praktik, dan mohon maaf di sini kita bukan saling menggurui, dan yang jelas kita berproses ya Pak Andi dan Bu Susi. Demikian, maka silakan ke kegiatan praktik coaching, dan Pak Andi sebagai coach, Bu Susi sebagai coach. Waktu saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ogi. Baik. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam Mr. Andi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Mr. Andi? Sehat? Alhamdulillah, saya pun sehat. Bu Susi, sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan berbincang sedikit ya. Kemarin katanya ada yang ingin disampaikan. Iya, Apa itu ya, Bu, betul. ya? Oh iya. Jadi begini Mr. Saya itu akan bercerita mengenai murid saya. Nah, murid saya itu bernama Nadia. Nadia itu terlihat tidak percaya diri jika di kelas, banyak diam, terutama saat dia harus tampil. Nadia itu volume suaranya memang kecil sekali gitu Kak. Ketika berbicara seperti tidak percaya diri dan dia takut salah. Gitu ya. Baik, Bu Susi. Saya coba tangkap untuk pemantauan Ibu Susi ya. Jadi di kelas Ibu ada anak yang kurang percaya diri, itu ya Bu ya. Nah, melalui bincang-bincang kita nanti, apa yang ingin Bu Susi capai dari percakapan kita? Ya, baik Mister. Nah, yang ingin saya capai ya dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, mendapatkan solusi tentang Nadia tersebut, begitu Mister. Baiklah. Jadi Ibu Susi ingin mendapatkan solusi supaya Mbak Nadia bisa tampil percaya diri, begitu ya Bu Susi ya? Iya, betul sekali Mister. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, anak yang dikatakan memiliki rasa percaya diri itu yang seperti apa ya Bu Susi ya? Oh iya, jadi kalau menurut saya anak percaya diri itu kalau pada usia SD gitu, Ya. itu anaknya berani menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nah, indikator anak yang percaya diri menurut Ibu Susi yang seperti apa? Ya, jadi indikator anak yang percaya diri itu menurut saya ketika menyampaikan pendapat dengan tenang, tidak gugup, mampu berbicara lancar, intonasinya jelas, volume suaranya juga tidak terlalu kecil, dan pandangan matanya itu tidak selalu menunduk. Dia mampu menyapa audien. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah, menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut minder Bu? Ya, jadi mungkin anak tersebut itu belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya sehingga dia itu merasa canggung. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Mbak Nadia itu kurang akrab dengan temannya? Ya, mungkin ya karena anak tersebut itu jarang sekali berinteraksi dengan teman.
dia itu lebih suka menyendiri, waktu istirahat pun dia asik dengan kesendiriannya. Kalau saya amati sehari-harinya itu seperti itu, Mister. Baiklah, kalau begitu apa yang akan dilakukan agar dia itu lebih sering bermain sama teman dan tidak sendirian begitu dulu? Oh iya, baik. Yang akan saya lakukan itu sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menciptakan hubungan yang harmonis antara warga kelas sehingga akan terjalin kekeluargaan yang baik. Oke, dari dua hal yang Ibu Susi sampaikan, mana nih yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan? Oh ya, yang akan menjadi prioritas ya. Langkah pertama, saya akan membina hubungan yang harmonis antara warga kelas sehingga suasana belajar menjadi nyaman. Diharapkan rasa percaya diri anak tersebut muncul. Yang kedua, saya sendiri sebagai guru akan selalu memberikan motivasi, dorongan bahwa sikap saling menghargai ketika ada teman yang berpendapat itu sangat penting sehingga Nadia merasa dihargai pada saat Nadia berpendapat. Ibu, menciptakan suasana yang harmonis itu yang seperti apa menurut Susi? Oh iya, jadi begini Pak, suasana yang harmonis menurut saya itu dapat menjalin komunikasi yang akrab, kemudian kekeluargaan, suasana yang tidak kaku. Kemudian saya akan memberikan dukungan yang penuh terhadap murid saya tersebut. Ya, itu udah baik dulu. Nah, sekarang siapa sih yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu Susi? Oh iya, jadi saya akan melibatkan orang tua siswa tersebut dan tentunya semua teman satu kelas, gitu Ustaz. Oh, gitu ya. Baik, tadi Ibu mengatakan ingin melibatkan orang tua ya. Iya. Nah, kira-kira bentuk bantuan dari orang tua yang seperti apa Bu Susi? Oh iya. Bantuan orang tua yang saya harapkan itu orang tua itu dapat memberi masukan terhadap anaknya bahwa teman satu kelasnya itu juga saya sebagai guru itu layak sebagai teman akrab. Ya, jadi nanti Nadia tidak takut serta kami sebagai warga kelas akan selalu menghargai siapapun yang sedang tampil berpendapat. Baik, kayak semacam seperti jadi sahabat ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Nah, sampai saat ini Bu Susi apa yang didapat dari percakapan kita? Oh iya, jadi alhamdulillah ya, Mister, saya sudah menemukan solusi. Saya akan membuat suasana kelas saya menjadi harmonis, akrab, sehingga Nadia itu tidak canggung. Kemudian Nadia sudah tidak kurang percaya diri. Dan langkah lainnya lagi saya akan meminta orang tuanya Nadia tersebut dan tentunya teman sekelasnya untuk saling menghargai dan selalu menjaga rasa keluarga. Oke, baik Susi. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, sehingga Mbak Nadia terus meningkatkan percaya diri sesuai indikator yang diberikan. Baik, Bu Susi, mungkin itu dulu ya. Saya juga nanti akan bersama anak-anak untuk latihan pramuka. Jadi nanti kalau ada permasalahan lagi, mungkin Bu Susi bisa ngajak saya untuk berbicara lagi ya Bu ya. Iya, baik Mister, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah berjalan seperti kucingnya antara Pak Andi dan Bu Susi ini. Nah, setelah lawan waktu kucing pasti ada sesuatu hal yang baru yang didapat nih Pak Andi dan Bu Susi ya. Iya. Nah, di sini saya akan bertanya ke kucing dulu Pak Andi ya. Oke. Ke Bu Susi ini. Iya. Perasaan Bu Susi setelah kegiatan kucing tadi itu apa yang dirasakan?
Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa senang, bahagia karena saya sudah mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah berarti sudah menemukan solusi ya Bu Susi. Nah, kembali coachnya ini bagaimana perasaannya Pak Andi setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Iya, saya pun senang bisa membantu Susi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelasnya. Kemudian semoga harapan saya Mbak Nadia juga semakin percaya diri. Seperti itu Pak Oki. Berarti pada intinya tadi itu coachingnya membahas tentang kepercayaan diri anak ya. Betul. Iya. Jadi permasalahan itu memang sangat harus segera diatasi karena kalau ketika kepercayaan diri anak itu tiada atau itu tidak ada atau kecil itu anak pasti akan berpengaruh pada pada pembelajaran. Contohnya ya Pak Andi ketika di kelas 4 anak-anaknya ada yang pasif bingung sendiri kan Pak Andi? Betul. Iya, berarti kan secara tidak langsung memang di setiap kelas ada yang minder lah bahasanya ya dalam aktivitas kegiatannya. Nah, dengan praktek coaching tadi luar biasa yang diajarkan oleh Bu Susi dan Pak Andi, terima kasih karena tadi hanya sekedar obrolan tetapi menjadi sebuah hal baik untuk kita, positif untuk kita ya. Jadi di sini sudah menunjukkan kolaborasi yang baik antara guru dan juga di sini saya lihat ini Pak Andi. Jenengan sebagai coach, posisi coach bisa menjadi pendengar yang baik itu sangat susah Pak. Itu harus kebiasaan. Mungkin karena di kelas 4 sering anak berkeluh kesah jadi sudah terbiasa mungkin di kelas ada ya. Jadi di sini Bu Susi juga sudah mohon maaf ketika ada permasalahan di kelas itu terbuka dan pernah malu. Jadi nanti ketika terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan ada solusi itu pasti akan berdampak. Ya, di sini dampak yang jelas yaitu pada mutu dan kualitas pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah, ada beberapa poin hasil supervisi yang perlu saya sampaikan di sini hanya mohon maaf tidak menggurui ya Pak Andi dan Bu Susi di sini hanya apa yang saya tangkap dan apa yang saya dengar dan juga lihat pada saat proses coaching tadi tujuan sudah jelas dengan alur kita ada tujuannya. Bu Susi sudah sebagai coaching sudah menyampaikan permasalahan di sini tadi Mbak Nadia dengan terbuka dan jelas. Di sini tujuannya sudah jelas berarti Bu Susi intinya adalah ingin menyampaikan permasalahan dengan Pak Andi. Terus kemudian diidentifikasi Pak Andi itu sudah membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan sebagai coach kepada Bu Susi yang di sini posisinya atau perannya sebagai kunci itu menyadari sebenarnya bahwa di dalam dirinya Bu Susi itu untuk mengatasi masalah Mbak Nadia tadi itu sudah berbagai banyak alternatif solusi. Pak Andi itu sudah pintar menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Susi untuk mengatasi masalah Mbak Nadia yang tadi kurang pada diri. Jadi kan secara tidak langsung terbawa Pak Andi. Jadi Bu Susi mengungkapkan apa yang ingin dia lakukan sendiri seperti itu Pak Andi. Nah, di sini muncullah rencana aksi. Nah, di sini rencana aksinya yang dilakukan Bu Susi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dengan perhatian karakteristik agar murid berkembang secara optimal dan merasa bahagia dikarenakan guru mengajar dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan. Selain itu juga saya sangat suka tadi ada muncul rencana aksi ini berkolaborasi dengan orang tua. Itu pendukung anak di rumah ketika semangat belajar di rumah itu dari orang tua. Jadi saya sangat senang ketika muncul ada kolaborasi dengan orang tua. Mungkin ini perlu dicontoh oleh kita Andi lebih intensif dalam kolaborasi dengan orang tua. Seperti ini Bu Susi sudah melakukan suatu terobosan yaitu untuk pengawasan anak secara langsung. Jadi di sini Bu Susi mau berkolaborasi dengan orang tua dan juga untuk mengawasi anak belajar di rumah itu sangat bermanfaat nanti ke depannya. Tapi di sini mohon maaf, saya lihat kan Pak Andi sering ngobrol dengan Bu Susi. Apakah nanti ke depannya Pak Andi siap membantu Bu Susi jika diperlukan? Insya Allah siapa karena untuk kepentingan murid apapun saya lakukan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susi sudah dengar dari Pak Andi. Pak Andi saya membantu manfaatkan sebaik-baiknya Bu Susi. Iya Pak. Dan di sini sudah muncul tanggung jawab dari Bu Susi, yaitu dia atau Bu Susi akan segera melakukan aksi tidak hanya kembang Nadia di
di sini nanti memang konsentrasi khususnya ke Nadia, tetapi juga akan berada kepada anak-anak yang lain. Itu sangat-sangat saya suka, saya dengan itu sangat termotivasi juga ketika ada satu permasalahan, tapi dilakukan untuk semua. Ya, di sini ternyata diskusi nanti akan menjawab, akan meningkatkan percaya diri dan berdampak nanti pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik di sini muridnya itu. Nah, kemudian di sini Bu Susi sudah melakukan sebuah perencanaan. Saya hanya ingin bertanya, Bu Susi sudah yakin dengan rencana yang akan aksi yang akan dilakukan? Insya Allah sudah Pak. Saya akan segera melakukan aksi tersebut. Terima kasih Pak Andi. Ini karena hasil coaching tadi. Pak Andi sudah berhasil meyakinkan Bu Susi untuk mendapatkan sebuah solusi masalah dari Mbak Nadia, tetapi berangkat juga nanti kepada anak-anak yang lain. Okay. Dan terima kasih Pak Andi di sini sudah membantu Bu Susi ya. Sama-sama Pak Odi, semoga bermanfaat ya Bu Susi ya. Di sini ada jenengan di posisi sebagai guru coach. Nah, saya ingin ini hal baru. Otomatis hal baru pasti ada yang namanya. Ini sebuah hal baru pasti ada hal yang perlu disingkatkan dari Pak Andi untuk melakukan kegiatan coaching depannya. Karena kan sepertinya teman-teman sangat dekat dengan Pak Andi. Jadi apa yang perlu disingkatkan dari Pak Andi kegiatannya seperti tadi coaching? Yang pertama, saya masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengenai kompetensi diri yang dimiliki oleh Bu Susi dalam membuat pertanyaan yang dikaitkan lebih bobot mungkin ya Pak ya, kemudian singkat dan jelas seperti itu. Dan saya juga ingin mendukung kolaborasi Bu Susi dengan yang tadi akan dilakukan oleh Bu Susi kepada dengan orang tuanya seperti itu. Jadi silahkan dari hal itu ada yang baik untuk dilakukan, dan kemudian untuk kemampuan membuat sebuah pertanyaan ini kan karena tadi Bu Susi kemarin mencari dengan ada keperluan dan belum tahu maksud tujuannya. Mungkin kalau sudah dipersiapkan dengan matang, pertanyaannya lebih menuju ke suatu titik yang lebih baik Pak. Jadi kedepannya lebih baik sebelum ngobrol itu jangan dipersiapkan dengan matang lah. Kedepannya Pak Andi dan Bu Susi juga sebagai coach berperan yang mencari solusi juga harus benar-benar menyampaikan tujuannya di awal. Jadi nanti Pak Andi itu bisa menyiapkan hanya lebih matang. Praktek yang tadi sudah menunjukkan bahwa peran dari Pak Andi sebagai coach sudah bisa membantu Bu Susi sebagai coach, yaitu lebih mantap dalam mengambil keputusan dan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian, mohon maaf apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ingin tetap saling membantu demi peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Silakan melanjutkan aktivitas Pak Andi tadi mau pramuka ya. Bu Susi mungkin mau ada kegiatan yang lain di belakang, monggo dipersilakan. Baik Pak Oben, terima kasih banyak atas sarannya, atas masukannya, atas bimbingannya. Mudah-mudahan kita dapat membimbing anak-anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Obi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.